Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masto dari Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi akuntansi menggunakan Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi, atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan sebagai berikut. Ada bukti transaksi, ada jurnal, buku besar, laporan keuangan, buku besar pembantu, dan laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Yang pertama, akuntansi manual, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan dengan tangan manusia. Yang kedua itu data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Yang ketiga, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Yang keempat, tingkat kesalahan juga sering terjadi. Dan terakhir, manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Lalu ada akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi itu lebih cepat, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi, lalu laporan yang dihasilkan lebih cepat, kemudian menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Lalu data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi. Semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi yang dilakukan secara manual. Di sini ada inputnya, manual, bukti transaksi, prosesnya ada manual, komputer. Di sini terdiri dari jurnal, buku besar, neraca lajur, terus outputnya ada komputer, laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan modal. Ada menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama ada menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu ada menu data filter atau advanced filter untuk melakukan pencairan data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia. Lalu ada menu format cell column hide untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Di sini ada fungsi sum untuk penjumlahan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Kemudian ada fungsi logika atau if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Lalu ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Lalu ada fungsi pembacaan tabel lookup untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Nah, di sini ada persiapan awalnya. Sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah yang pertama ada menu utama atau home, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Nah, yang pertama itu adalah menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet, nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca.
Nah, di sini ada tutorial membuat menu utamanya. Yang pertama itu ada pilih latar belakang dengan cara insert lalu picture. Yang kedua, buatlah shape sebanyak menu yang dibutuhkan. Yang ketiga, edit kotak shape dengan nama-nama sheet menu utama yang dibutuhkan. Nah, di sini ada cara tutorial membuat menu utama, ini seperti tampilannya. Ada Excel Accounting, step yang tertulis dengan PT PBRC 31 Desember tahun 2019. Nah, lanjut aja kita coba atau kita tutorial di Excel. Nah, jadi untuk menu utama tampilannya seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat terlebih dahulu. Tutorialnya adalah membuat shape-nya terlebih dahulu, sebanyak yang kita butuhkan. Jadi di insert kita pilih shape. Nah, pilih shape yang mana saja yang kalian inginkan, lalu ditulis dengan sesuai kebutuhannya. Yang pertama itu adalah Excel Accounting. Di sini ada PT Febriarsi per 31 Desember 2020. Lalu di sini ada akun kode bantu, jurnal umum, ada buku besar, neraca lajur, buku besar pembantu, ada laba rugi, neraca, jurnal penyesuaian. Untuk background tersebut bisa kalian klik di sini dan kalian pilih sesuka kalian. Nah, jika sudah, selanjutnya saya ingin membuat cepat untuk ke sheet-nya masing-masing. Seperti ini, contohnya saya klik account, nah lanjut langsung ke sheet akunnya. Jika saya klik kode bantu, maka dia langsung ke sheet kode bantu. Lalu caranya kita klik jurnal umum yang ingin buatkan hyperlink-nya, klik kanan, lalu kita klik hyperlink, lalu kita pilih yang jurnal umum, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti itu, maka otomatis sudah terganti seperti ini jika diklik langsung ke sheet akunnya. Nah, jika sudah, kita lanjut. Di sini ada pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Di sini ada debit. Debit terdiri dari aset dan beban. Untuk kredit ada liabilitas atau hutang, ada ekuitas, ada pendapatan. Nah, ini contoh sheet dari akunnya, ada aset lancar, dan seterusnya. Drop list data validation. Pada kolom pos saldo dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, koma, kredit, dan tanda strip dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pilih menu data, kemudian tekan data validation. Yang kedua, pilih setting. Pada kolom allow, pilihlah list. Hilangkan tanda checklist pada kotak ignore blank. Kemudian pada kolom search, ketiklah tulisan debit, titik koma, kredit, titik koma, strip. Debit, titik koma, kredit, titik koma, dan tanda strip tanpa spasi seperti gambar berikut. Nah, ini buat tambahan, jika tidak jadi titik koma diganti dengan tanda koma saja. Itu sesuai dengan komputer kalian atau laptop kalian. Nah, ini untuk tutorialnya. Yang pertama kita buat pos saldo dulu.
Nah, kita ke akun, lalu kita klik di sini pos saldo, lalu kita klik data, kita pilih dengan data validation. Nah, lalu allow-nya ini kita ganti dengan list. Ignore blank-nya tadi seperti di tutor adalah di uncheck list. Lalu source-nya itu kita tulis dengan debit, titik koma, kredit, titik koma, lalu adalah strip. Lalu jika sudah, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, debitnya kita tarik dulu semuanya ke bawah. Lalu kita pilih yang kredit. Nah, untuk kredit itu ada di akumulasi penyusutan kendaraan. Kita ganti kredit. Lalu akumulasi penyusutan kantor, kita ganti kredit. Sampai dengan pendapatan lain-lain. Itu adalah kredit. Lalu kita akan selanjutnya ke pos laporan. Nah, pada pos laporan dimulai satu baris setelah dari judul kolom. Buatlah drop list dengan isian raca, laba rugi, dan tanda strip dengan cara sebagaimana pada langkah pengisian pada pos saldo di atas kecuali pada kolom source ketika tulisan raca, titik koma, rugi, laba, titik koma, strip. Untuk pengisian saldo awal debit dan saldo awal kredit ketiklah nilai nominal dan sisanya seperti daftar akun di atas. Lanjut saja ya, kita coba di Excel. Nah, untuk pos laporan, kita klik ini tadi, lalu kita ke data, kita pilih data validation, allow-nya kita rubah jadi list, ignore blank-nya kita uncheck list, lalu source-nya kita klik neraca, titik koma, laba rugi. Titik koma, strip. Lalu kalau sudah klik OK. Nah, neraca ini kita keluarkan sampai laba bersih. Lalu laba rugi
Sorry, ini neraca. Kita rubah dulu ya neraca semuanya. Lalu laba rugi itu dari laba bersih. Ini pendapatan dia. Nah, jadi ini sudah untuk pos laporan. Kalau sudah, lanjut saja kita ke kode bantu. Nah, untuk membuat kode bantu, pada kolom status buatlah drop list seperti pada pembuatan daftar akun. Langkah drop list di atas, kecuali pada kolom source ketiklah tulisan piutang, titik koma utang, titik koma strip, tanpa spasi. Nah, jadi di sini kan seperti dengan tutorialnya akan kita coba langsung ke Excel. Kita ke menu utama, lalu kita klik kode bantu. Nah, klik di sini bawahnya status, lalu kita pilih data, kita data validation, seperti tadi, allow diganti list, ignore di uncheck list, source-nya kita tulis piutang, titik koma, utang, titik koma, lalu strip. Jika sudah, lanjut klik OK. Nah, piutang dikeluarkan. Piutang itu tadi sampai syadid. Nah, jika sudah, kita sama data, lalu kita klik data validation, kita ganti list, lalu ignore uncheck list, kita klik piutang dan utang. Piutang, titik koma, utang. Titik koma, lalu strip. Oke. Nah, untuk Rafifa sama Van ini adalah dia tadi utang. Nah, untuk toko Alfatan, sama seperti tadi kita klik data, data validation, allow-nya kita ganti dengan list. Ignore uncheck list, source-nya sama kita tulis dengan piutang dan utang. Piutang, jangan lupa titik koma, lalu hutang, titik koma, lalu strip. Oke. Lalu toko Alfataan adalah piutang, dan PT Sandal Perkasa adalah utang. Nah, jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.